Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها المسلمون, sidang majlis taklim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam di langitnya maupun di buminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mematikan seluruh yang bernyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia atas amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan hamba-hambanya immal jannah wa imman nar, bisa masuk ke dalam surga atau di dalam neraka. Nas'alullahu jalla wa ala ay ja'alana min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita tergolongkan menjadi penduduk-penduduk surga, dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang dengannya seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan keimanan dan keislaman, seorang akan memperoleh ketentraman, ketenangan kehidupan dunia dan akhirat. Tanpa keimanan, tanpa keislaman, maka kesengsaraan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Mari kita pegang teguh, pegang erat-erat yang namanya agama Islam ini. Maka kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan di atas Islam. Itulah yang dipesan oleh Nabi SAW. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di awal khutbah hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal melainkan kalian di atas dinul Islam. Maka inilah perkara yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini adalah din. Agama Islam ini itulah sesuatu yang paling berharga, yang mana dengannya seorang akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Nas'alullahu jalla wa ala ayatawaffana al-muslimin, innahu waliyu dzalik wal qadir alaih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatul iman wa nikmatul Islam. Begitu juga alhamdulillah Allah berikan karunia yang sangat besar, karunia yang sangat agung. Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu, mendalami agama, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat. Maka ini adalah suatu nikmat yang mana Allah berikan keluangan waktu kita, Allah mudahkan langkah kita. Maka tanda seorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah ketika orang itu dipahamkan dalam perkara agamanya. Ketika orang memahami, mempelajari agama dan memahami agamanya, maka alamat orang itu adalah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah pahamkan orang tersebut dalam perkara agamanya. Walhamdulillah, kita dimudahkan untuk belajar, menghadiri majelis ilmu, ta'lim. Maka ini perkara yang sangat agung yang hendaknya selalu kita syukuri. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam belajar, menimba ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka itulah taman dari taman-taman surga yang diberitakan oleh Nabi di dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadun min riyadil jannah farta'u," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ditanya oleh sahabat, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" "Al-hilaqul ilm." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Jika kalian itu melewati taman dari taman-taman surga, maka hendaknya kalian singgahi, hendaknya kalian berhenti dan bersenang-senang di dalamnya, menimba ilmu." Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, "Apa itu riyadul jannah, taman-taman surga ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Al-hilaqul ilm atau hilaqul dzikr," yaitu majlis ilmu, majlis zikir, seorang di dalamnya mengingat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi. Itulah taman-taman surga. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka barang siapa yang memasuki taman-taman surga di dunia, insyaallah taala dia akan masuk ke dalam taman-taman surga di akhirat. Maka inilah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memasuki riyad min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga kelak yaumul qiyamah. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, yang mana ini termasuk dari nikmat yang sangat besar, yang mana kadang kita lalai akan nikmat ini. Ketika orang diberikan sehat, dia habiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang dia lalai dari ketaatan, lalai dari beribadah, lalai menunaikan perintah-perintah Allah. Maka nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat besar. Terbukti seorang itu mau menukar hartanya sebanyak apapun demi untuk mendapatkan kesehatan. Tetapi ketika diberikan kesehatan, banyak manusia itu lalai. Dia menggunakannya sia-sia, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Dia habiskan waktunya, masa sehatnya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ni'matan maghmunun fihima katsiru minan nas." Dua nikmat yang manusia banyak menyalahgunakan, menyia-nyiakan. Maka Nabi SAW bersabda, dua nikmat ini adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu masa sehat, waktu sehat, ketika dia sehat, dan juga waktu luang.
Banyak ketika orang diberikan nikmat ini, dia tidak sadar bahwasanya dia di atas nikmat yang sangat besar. Ketika dicabut nikmat ini, baru dia merasa besarnya nikmat tersebut. Berkeinginan, seandainya dulu saya sehat, saya bisa pergi ke masjid. Seandainya saya dulu sehat, bisa melaksanakan ibadah ini. Tapi kenapa kalian waktu sehat menyia-nyiakan? Maka mari kita, walhamdulillah kita diberikan nikmat sehat ini ya, kita betul-betul manfaatkan. Sisa umur kita yang kita miliki, gunakan sebaik-baiknya untuk terus berbekal menuju darul akhirah. Itulah tempat yang hakikatnya, tempat yang sebenar-benarnya seorang itu tinggal. Karena dunia ini hanyalah waktu sesaat, hitungan tahun, yang mana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya bahwasanya aktar atau kebanyakan dari umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70, dan inilah kebanyakan, dan jarang yang melebihi daripada itu. Maka kita lihat, mari kita banyak introspeksi diri, mari kita banyak menengok, sudahkah kita beramal untuk menuju tempat yang hakikatnya seorang itu akan tinggal, yaitu darul akhirat. Semuanya manusia akan kembali ke tempat tersebut, dan seorang itu di dunia ini adalah tempat berbekal. Dia bercocok tanam, beramal yang mana dia akan memanen kelak pada hari kiamat. Setelah kematiannya, dia akan melihat apa yang dia lakukan di dunia ini. Mari kita berbekal dengan amalan soleh, dengan ketakwaan, dengan ketaatan, selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka inilah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada ketakwaan. Maka apa artinya kalau seorang memiliki harta yang sangat banyak tanpa dengan ketakwaan? Apa artinya ketika seorang itu memiliki kedudukan yang tinggi tanpa ketakwaan? Maka semuanya itu akan hilang, akan sirna. Maka iman, amal, ketakwaan inilah yang terus akan menyertai seorang sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalath." Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Maka mayit itu akan diikuti 3 perkara, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalannya. Wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Dan akan kembali ke dunia, ya, tidak mengikuti mayit tersebut 2 perkara, yaitu hartanya dan keluarganya. Sudah, ketika dikuburkan seorang ke dalam liang lahat, sudah, keluarga dan hartanya sudah ditinggal di tempat tinggalnya, di rumahnya. Adapun 1 perkara yang akan terus menyertainya di alam kuburnya, yaitu amalannya. Maka mari kita berbekal dengan apa yang akan kita bawa selama-lamanya. Jangan seorang lupa ketika dia mencari dunia, dia terus mengejar sampai dia melalaikan kewajiban-kewajiban, padahal semuanya dia akan tinggal, semuanya akan sirna, tidak akan bersamanya. Maka seorang jangan sampai terlalaikan dengan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Islam ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah kunci kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Itulah tujuannya manusia dan jin diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya manusia dihidupkan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang, makan, minum, tidur, melampiaskan syahwatnya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya manusia dihidupkan ini agar tunduk taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq
dzul quwwatil matin. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya beribadah kepadaku. Itulah Allah ciptakan jin dan manusia. Allah ciptakan alam semesta serta isinya itu adalah sebagai penunjang, sebagai fasilitas manusia untuk mewujudkan perkara yang agung ini, yaitu beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah Allah ciptakan yang namanya berbagai macam di muka bumi, tumbuhan-tumbuhannya, hewan-hewannya, dan seterusnya dari berbagai macam makhluk-makhluk di dunia ini agar manusia mewujudkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar membantu manusia sebagai sarana, sebagai fasilitas yang membantu dia untuk mewujudkan maksud yang agung, yaitu beribadah kepada Allah. Walhamdulillah, hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dia mengetahui tujuan hidupnya. Betapa banyak manusia yang mereka itu hidup di dunia, mereka terombang-ambing, tidak tahu arah jalannya, tidak tahu kemana dia harus menuju, sehingga mereka terombang-ambing dalam kehidupannya. Terus mereka tidak mengarah kepada arah yang jelas. Mereka menganggap dunia itulah tempatnya terus, padahal hakikatnya itu semuanya akan ditinggalkan. Maka mari kita betul-betul wujudkan maksud dari diciptakannya kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mentaati Allah Azza wa Jal, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, nikmat yang sangat agung bagi seorang yang ditunjuki oleh Allah mengetahui hakikatnya, tujuan dihidupkannya manusia ini. Walhamdulillah. Maka mari kita manfaatkan kesempatan Allah berikan kita waktu yang luas, waktu yang sangat banyak. Allah berikan kekuatan pada kita, Allah berikan akal, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan selalu mentaati Allah Azza wa Jalla. Itulah kesyukuran kepada Allah, itu dengan mentaati Allah. Kesyukuran seorang hamba kepada Allah itu menjalankan perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Allah taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah wahai pengikut Daud, ahlu Daud, keluarga Daud, pengikut Daud alaihissalam. Beramalah dalam rangka apa? Kesyukuran. Jadi orang itu ketika taat kepada Allah, menjalankan ibadah kewajiban, jaga sholatnya, zakatnya, ibadah-ibadah yang lainnya dari kewajiban-kewajiban dia, itulah bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bukti orang itu bersyukur kepada Allah ketika orang itu menjaga perintah-perintah Allah. Itulah hamba yang bersyukur. Tapi orang-orang yang seperti ini sedikit. Oleh karena itu Allah tutup dalam ayat ini, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dari hamba-hamba yang sedikit tersebut, yaitu yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Maka dunia ini adalah perjalanan. Tidak ada seorang yang akan terus-menerus tinggal di dunia. Dan ini suatu perkara yang sudah dimaklumi. Kita melihat banyak orang-orang yang dulu dekat dengan kita sudah tidak ada. Orang-orang yang kita kasihi sudah meninggal duluan. Orang-orang yang mungkin pendamping kita sudah mendahului kita. Maka kita hendaknya mengambil pelajaran. Dengan adanya kematian, melihat yang namanya al-maut, itu pelajaran yang agung. Jangan kita lalu begitu saja. Ambil pelajaran.
apa yang sudah kita lihat, yang kita saksikan. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Kafa bil mauti dzikra." Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran yang sangat dalam. Mungkin bisa dikatakan lebih mengena daripada tausiah seperti ini. Tapi bagi siapa? Kalau orang itu betul-betul menghayati, mentadaburi ketika melihat saudaranya meninggal, ketika melihat kematian, maka kita hendaknya selalu berpikir, melihat ya saudara-saudara kita yang sudah mendahului, maka kita tengok diri kita, sudahkah kita siap? Sudahkah kita memiliki bekal? Sudahkah kita siap menghadapi pertanyaan kedua malaikat di alam kubur? Maka tidak ada bekal yang lebih baik daripada ketaatan kepada Allah. Terus kita taqarrub ilallah, terus kita mendekat kepada Allah, terus kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba untuk mewujudkan maksud diciptakannya kita di dunia ini. Itulah perlombaan yang paling agung. Itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Beberapa ayat Allah perintahkan agar kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam mengejar perkara-perkara dunia saja, bukan berlomba-lomba mencari kursi istilahnya. Jangan berlomba-lomba mencari kedudukan saja. Jangan berlomba-lomba untuk mengejar perkara-perkara tahta, kedudukan, harta, benda, wanita dan seterusnya. Maka Allah perintahkan kita untuk mengejar, berlomba-lomba. Itulah yang dipuji Allah adalah perkara agama, perkara ketaatan, kebaikan-kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian, berlomba-lomba, cepat-cepat kalian menuju pengampunan Rabb kalian. Ya, dengan apa? Banyak kita melakukan ketaatan, beribadah, istighfar, bertaubat, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah menuju kepada pengampunan Allah. Karena ketaatan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Semakin orang banyak melakukan ibadah, salatnya, puasanya, infaknya, sedekahnya, zikirnya, terus akan terhapus dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dosa-dosa. Jadi kalau ingin kita itu terhapus dosa-dosa, sudah banyak-banyak beribadah kepada Allah. Gunakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu yang ada ini, gunakan, manfaatkan waktu yang ada ini, kesempatan ini, umur ini, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah perintahkan agar segera kita menuju kepada pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bersegera kalian menuju ke surga. Jadi surga itu ada jalannya. Jadi orang itu masuk surga tidak begitu saja, dia diam saja. Bahkan Allah tunjukkan jalan-jalannya agar seorang itu menuju kepada jalan tersebut. Yaitu apa? Ya tentunya dengan keimanan, ketakwaan, ibadah, amalan-amalan soleh. Itulah jalan menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Di antara jalannya adalah seorang itu mempelajari ilmu agama. Dia belajar, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu, pergi ke masjid untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, mendengarkan taklim, itu
dia telah menuju tempat ilmu. Apa yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadis ini? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa seorang itu menempuh perjalanan menuju tempat ilmu untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini penting kita itu mengikhlaskan dari rumah, kita niatkan betul-betul kita ingin mencari ilmu agama ini, mencari ilmu syariat Allah ini, supaya kita paham, supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita ilmui nanti. Maka seperti inilah Allah akan mudahkan orang itu masuk ke dalam surga. Allah akan bukakan pintu surga dengan luas-luas, dan sehingga dia masuk dengan mudah. Itulah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, keluar dari rumah menuju majlis-majlis ilmu. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka inilah Allah berikan, Allah perintahkan agar bersegera, bercepat-cepat dalam menuju tempat-tempat yang di situ ditunaikan ibadah, ya, disampaikan ilmu. Maka insyaallah taala Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Ya, yang mana luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Subhanallah. Makhluk yang sangat besar. Harus kita yakini, orang muslim, seorang mukmin harus meyakini adanya surga dan neraka. Surga itu sudah ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan makhluk ini. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah siap menyiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah taala berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Allah persiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersegera menuju surga, yaitu dengan ketaatan-ketaatan, ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian apa? Yang mana luasnya surga ini adalah seluas langit-langit dan bumi. Ya, langit ada 7 langit. Ya. Bumi tambah lagi. Ini menunjukkan luasnya surga Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya seorang muslim sangat-sangat berkeinginan untuk bisa memasuki tempat tersebut yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang di sana namanya kesedihan, tidak ada yang di sana kecapean, tidak ada di dalam surga itu yang namanya kotoran, tidak ada yang namanya seorang itu buang air, buang kotoran, semuanya dalam keadaan kenikmatan. Maka itulah tempat yang sangat luas. Disiapkan untuk siapa? Allah tutup dalam ayat ini, uiddat lil muttaqin. Jadi apa? Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah, orang-orang yang selalu mengindahkan perintah-perintah Allah, menjaga perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan. Itulah orang yang bertakwa. Maka mari kita wujudkan ketakwaan agar kita dimasukkan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini ayat jelas memerintahkan agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardis samai wal ard." Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, dan menuju kepada surga, wa jannatin ka'ardis samai wal ard, seperti luasnya langit-langit dan bumi. Maka inilah menunjukkan bahwasanya perintah Allah agar kita berlomba-lomba terus dalam kebaikan-kebaikan. Maka inilah perlombaan yang paling agung yang Allah memuji orang-orangnya.
Maka sifatnya orang-orang ini disebutkan di dalam ayat lain, ya. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa? Di antaranya disebutkan ayat yang lain setelahnya dari ayat yang pertama tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dia memiliki kelapangan, memiliki kelonggaran, dia berinfak. Wad dharra, ketika dia dalam kesempitan, dia masih berinfak. Ini menunjukkan orang itu sangat-sangat berkeinginan untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan surga Allah. Jadi orang ini, orang-orang yang berlomba-lomba ini, di antaranya perlombaannya adalah dia berinfak, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia menginfakkan hartanya ketika dia dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan dia sempit, tetap dia berinfak. Kemudian al-qadhimin al-ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan kemarahan. Ya. Inilah Allah isyaratkan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan-kebaikan, berlomba menuju pengampunan Allah, di antaranya seorang itu dia menahan amarah. Ya. Dia tidak melampiaskan kemarahannya. Dia bersabar, menahan ihtisab, qadhimin al-ghaidh, wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Orang yang memiliki kelapangan hati, tidak melampiaskan kemarahannya, dia memaafkan orang yang berbuat salah, dia maafkan. Maka inilah akhlak yang agung, al-'afina 'anil nas, memaafkan manusia, memaafkan ketika saudaranya berbuat kesalahan kepadanya, meminta maaf, dia maafkan. Maka inilah termasuk dari akhlak yang agung, al-qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan juga orang-orang ini adalah jika dia berbuat kedzaliman, berbuat kemaksiatan. Wa idza fa'alu fahishatan, jika dia berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan, aw dhalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya dengan apa? Berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu sebenarnya kembalinya kepada dirinya. Berarti orang itu mendolimi dirinya. Ketika orang itu berbuat kemaksiatan, itu bahayanya, kerusakannya itu pertama kali kena orang itu sendiri. Di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di akhirat. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, zalimina anfusahum, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya. Kemudian bagaimana sifatnya orang ini? Ketika dia berbuat kemaksiatan, dzakarullah, dia mengingat Allah. Kemudian bagaimana? Fastaghfaru lidzunubihim, dia meminta ampunan kepada Allah. Itulah keadaan manusia. Kita semuanya nggak ada yang lepas dari dosa. Manusia itu nggak ada yang maksum, nggak ada yang lepas dari dosa kecuali para nabi dan rasul. Maka bagaimana? Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita, Allah bukakan pintu pengampunan, penghapusan dosa, yaitu dengan istighfar. Fastaghfaru wa dzakarullah, mengingat Allah kemudian istighfar. Inilah jalan-jalan yang menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dengan banyak bertobat, dengan banyak istighfar. Maka basahi lisan ini kita dengan selalu memperbanyak istighfar. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, hendaknya perbanyak kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat menjadikan seorang itu berat timbangannya kelak yaumul qiyamah, akan menjadikan orang itu mudah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan bagi orang-orang yang selalu memperbanyak istighfar. Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Maka keberuntungan, dia mendapatkan pohon di dalam surga, teduhan yang sangat rindang di dalam surga. Siapa? Orang-orang yang memperbanyak
istighfar, memenuhi catatan amalannya dengan banyak istighfar. Ucapan yang ringan tetapi memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka itulah sifatnya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka selalu berbuat istighfar ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam dosa, mengingat Allah Azza wa Jalla. Fadzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Dia mengingat Allah kemudian istighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka inilah di antara perkara-perkara yang akan menjadikan orang itu masuk ke dalam surga Allah, akan mendapatkan pengampunan, yaitu selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar. Maka ini kesempatan yang sangat berharga. Umur kita itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Hakikatnya waktu itu sesuatu yang paling berharga bagi kita. Karena waktu itu kalau sudah lewat nggak akan kembali. Kalau emas, perak, duit, uang itu kalau hilang bisa dicari, sudah dapat lagi, bahkan mungkin lebih banyak. Tapi waktu ini, sekarang ini waktu ini, jam ini, tanggal ini, kalau sudah lewat nggak akan kembali walau sesaat. Nah, maka kalau waktu itu lewat, sudah berarti sudah lewatlah, sudah habislah umur kita. Hakikatnya kita ini menuju sesuatu yang sudah tetap bagi kita, ajal kita. Gak akan mundur, gak akan maju sesaat yang namanya ajal ini. Ketika umur berkurang, hakikatnya kita ini sudah menuju kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah perjalanan kita, menuju sesuatu yang sudah pasti. Gak ada yang mengingkari yang namanya kematian, itu sudah perkara yang pasti. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai datang kepada kalian al-yakin. Apa itu al-yakin? Yaitu al-maut, kematian. Karena perkara apa? Maut ini dinamakan yakin karena suatu kepastian. Suatu kepastian, maka dikatakan al-yakin. Mari kita berlomba-lomba. Semasa kita masih diberikan kesempatan, sehat, kekuatan, maka semuanya ini adalah anugerah min Allah agar dimanfaatkan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il laili mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW memperingatkan kepada kita, badiru bil a'mal. Apa maknanya badiru? Asri'u, bersegeralah, cepat-cepat kalian beramal, cepat-cepat beramal. Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti kalau sudah tua, atau nantilah kalau sudah saya memiliki rumah yang demikian, memiliki kendaraan demikian, atau memiliki kerjaan yang demikian. Jangan sampai seorang itu beramal menunda-nunda. Hati-hati, Seorang ketika menunda-nunda amal, tahu-tahu datanglah sesuatu perkara yang yakin. Akhirnya seorang sudah lewatlah apa yang Allah berikan kepadanya umur ini. Maka jangan ditunda-tunda. Walhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Gak ada yang namanya seorang sudah terlanjur. Kalau sudah tua dianggap sudah terlanjur, sudah nggak bisa belajar, nggak bisa melakukan menuntut ilmu dan seterusnya. Tidak. Yang namanya belajar menuntut ilmu itu tidak ada kata berhenti atau istilahnya sudah terlanjur. Berhentinya kapan? Sampai seorang itu masuk ke liang lahat. Itulah berhentinya seorang itu menuntut ilmu. Maka bersegeralah. Nabi berpesan kepada kita, badirul bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, cepat-cepat beramal. Jangan kalian tunda-tunda. Satakunu fitanun. Maka akan terjadi yang namanya fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan-cobaan. Kita enggak tahu
Ya, kadang-kadang seorang ditimpakan sesuatu yang musibah, yang menyibukkan dia dari beramal. Kita lihat kadang-kadang saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bagaimana dia ya sibuk dengan urusan dia, mau makan aja sulit, mau berteduh aja sulit, ya. Maka alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Masya Allah, tidur nyenyak, ya, makan cukup, ya, tempat tinggal bisa meneduhi dari teriknya panas hujan. Maka kita jangan bermalas-malasan beramal, ya, bersegera beramal. Maka inilah pesan Nabi, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, kaqit'atil laili mutlim, seperti malam yang gelap gulita. Apa? Fitnah digambarkan oleh Nabi seperti gelap gulita, sangat-sangat ya meliputi semuanya. Malam ya, kalau malam ini kan semua sudut-sudut ya belahan bumi ini ya gelap. Ya, artinya apa? Malam ini rata. Ya, nggak ada istilahnya terbelah, ada terangnya matahari, enggak. Saking menutupnya semuanya, ya. Maka digambarkan fitnah itu kadang-kadang menutup semuanya seseorang sehingga dia sulit beramal, susah, dia mau lakukan ibadah susah karena sudah ya terliputi dengan fitnah. Nah, musibah-musibah, cobaan-cobaan. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW, satakunu fitnatun kaqit'atil laili mutlim, fayusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, subhanallah. Ketika sudah namanya fitnah, ujian yang sangat berat, orang itu lemah dia beribadah, lemah dia melakukan amalan-amalan sehingga lemah imannya. Bagaimana digambarkan oleh Nabi? Ya, seorang di waktu paginya beriman, sorenya sudah kafir. Ya, inilah subhanallah. Wa yumsi mu'minan, di waktu sore beriman, paginya sudah kafir, murtad. Waliyatubillah. Inilah zaman-zaman fitnah. Zaman-zaman yang namanya ujian, cobaan-cobaan, orang mudah tergoda. Kita nggak tahu ya. Yang namanya ujian itu ya kadang-kadang tiba dengan mendadak. Nasallallahu salamah ya, orang sehingga sulit dia beramal, dia sulit menunaikan ya perintah-perintah Allah. Ya, maka mari kita manfaatkan waktu, kesempatan, umur kita yang Allah berikan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk terus kita semangat dalam ketaatan. Jangan kita menunda-nunda, jangan bermalas-malasan di dalam beramal kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif, minal mu'min ad-dhaif. Fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Apa ini? Apakah dimaksudnya badannya? Ya, gemuk, kurus ini bukan. Yang dimaksudnya kuat di sini adalah kuatul iman, kuat dalam ketaatan, kuat semangat dalam beribadah, semangat di dalam menunaikan perintah-perintah Allah. Itulah mukmin qawi. Walaupun badannya kecil, kurus, tapi masya Allah, sholatnya luar biasa menjaganya, zikirnya, membaca Al-Qur'annya, kemudian ya puasanya dan seterusnya. Masya Allah, itulah orang yang dicintai oleh Allah, seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Ada seorang beriman tapi lemah, maka orang itu bertingkat-tingkat dalam ya keimanan. Ya, maka apa yang membedakan ya dari keimanan ini ya ketaatan tadi. Maka semakin orang itu banyak melakukan ketaatan, semakin dia menjaga ibadah-ibadah, akan semakin kuat imannya. Maka di dalam ya definisi iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau pengen kita kuat iman, pengen kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan ibadah kita, kuatkan ketaatan-ketaatan kita. Itulah seorang mukmin al-qawi, seorang yang beriman yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kalian dalam perkara-perkara yang bermanfaat, wala ta'jaz, janganlah kalian lemah, jangan kalian malas. Ya, itulah kadang seorang itu ditimpa penyakit kemalasan. Ya, salat malas, pergi ke masjid malas, taklim malas, ya, maka seperti ini segera diobati. Maka Nabi mengajarkan ya suatu doa yang sangat agung. Ini sangat-sangat penting kita hafal karena penyakit kemalasan ini luar biasa ya, menjadikan orang itu dia jauh dari kebaikan-kebaikan. Ya, yang menjauhkan orang dari ya kebaikan-kebaikan, menjauhkan orang dari ibadah diantaranya adalah penyakit kemalasan. Maka Nabi mengajarkan suatu doa yang agung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Maka di antara doa Nabi ini Allah meminta kepada Allah agar dilindungi dari penyakit apa? Minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Ya, ternyata malas ini ya suatu perkara yang menghalangi kebaikan-kebaikan. Maka ya, mari kita tumbuhkan rasa semangat. Jangan bermalas-malasan. Enggak sia-sia waktu yang kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Yakinlah kalian akan melihatnya kelak yaumul qiyamah. Sekecil apapun amalan yang kita amalkan, Allah akan memperlihatkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat biji yang sangat kecil, mithqala dzarrah, biji sawi atau lebih kecil lagi, dia akan melihatnya, ya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan sebiji sawi atau lebih kecil daripada itu, dia akan melihatnya juga. Maka amalan kita ini, ya, sedikit atau banyak, maka semuanya akan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka yakinlah, amalan sekecil apapun kebaikan, insya Allah Ta'ala, ya, kita akan memanennya, kita akan mendapatkannya, ya. Maka jangan disia-siakan, ya, kesempatan-kesempatan yang ada ini. Ya, mari perbanyak amalan-amalan. Jadi tidak ya hanya di masjid saja, amalan itu banyak. Kalau kita mau melihat ya di dalam ya kehidupan sehari-hari, sebenarnya amalan-amalan yang akan bisa mendatangkan pengampunan Allah itu sangat banyak. Ya, akan mendapatkan surga Allah, memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah sangat banyak. Ya, di luar sana, ya, di rumah kita, di tempat kerja kita, di jalan itu seorang itu bisa mendapatkan ya apa? Pahala-pahala yang sangat banyak. Coba kalau kita lihat, ada hadis Nabi SAW. Saya bacakan, ya, suatu hadis dari Nabi SAW. Ada kisah seorang, ya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya suatu hari, ya, ada seorang dalam perjalanan. Taib. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Disebutkan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari. Hadis tersebut ya dari sahabat Abi Hurairah. Bainama rajulun yamsi bi tariqin. Di suatu waktu ada seorang laki-laki dia sedang berjalan. Istadda alaihi al-atas, ketika orang itu kehausan. Jadi ada orang sedang perjalanan, ketika itu dia haus sekali. Kemudian orang itu fawajada bi'ran fanazala biha fasyarib. Kemudian orang itu turun menemui sumur. Dia mendapatkan sumur, sedang haus-hausnya dia mendapatkan sumur, kemudian di dalamnya ada air, akhirnya dia turun, ya, mengambil air dan meminumnya. Tsumma kharaja, kemudian orang itu keluar dia, ya, naik. Fa'idha kalbun yalhad ya'kulu thara minal atas. Kemudian tiba-tiba orang itu sudah naik dari sumur, melihat anjing dalam keadaan kehausan dan menjilat tanah, saking hausnya anjing itu, ya. Kemudian orang itu mengatakan, ya,
laqad balagha hadzal qalb minal ats mithl alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini kehausan, sangat haus seperti yang saya alami tadi. Dia merasakan hausnya tadi dan melihat anjing itu juga ya kehausan. Ya. Kemudian orang itu akhirnya bagaimana? Fanazala bir. Orang itu akhirnya turun lagi ke sumur. Apa yang dia lakukan? Mengambil air dengan sepatunya. Ya. Dia ambil pakai sepatunya, dinaikkan, kemudian ya dia meminumkan anjing air tersebut ke anjing itu yang haus. Sampai ya anjing tersebut ya hilang hausnya. Sampai apa? Ya, ketika itu fasyakarallahu lahu faghafaralah. Akhirnya dengan sebab dia memberikan minum anjing ini, Allah menerima amalannya dan Allah ya masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Subhanallah. Senilai apa ini ya? Dia memberikan minum anjing. Karena apa? Karena keikhlasan. Betul-betul mengharapkan surga Allah. Betul-betul dia menginginkan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Faghafaralah. Allah mengampuni orang itu dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau kita memberikan minum istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, berikan minum. Nah, apakah kita pernah meniatkan hal-hal seperti ini? Kadang-kadang kita lalai ya. Kita berikan makan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Hendakkan niatkan bahwasanya kita ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab kita memberikan makan, memberikan minum kepada keluarga kita. Itulah amalan yang agung di rumah kita. Kadang-kadang kita lewatkan begitu aja. Udah kasih makan gitu aja. Maka kita hendaknya juga meniatkan ya supaya betul-betul bernilai di sisi Allah. Sekarang ini lihat orang ini memberikan minum anjing, nilainya seberapa? Ya, air, ya, kasih minum anjing, hewan lagi. Bagaimana kalau kita memberikan minum kepada manusia, keluarga kita, anak kita, berikan minum kemana-mana, makan. Kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah memasukkan surga ya dengan sebab kita memberikan makan minum keluarga ini. Itulah amalan. Banyak kan jalannya? Masih banyak lagi ya, karena waktu mungkin gak mencukupi ya. Banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya kita ini ya melakukannya, tapi kadang-kadang kita gak sadar. Maka harus kita niatkan, betul-betul kita mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla. Maka jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jalan yang akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Maka kalau kita mengetahui jalan-jalan ini, alhamdulillah insyaallah Allah akan mudahkan kita terus beramal di dalam masjid, di luar tempat kerja kita, ya di rumah kita, di jalan dan seterusnya. Masya Allah amalan-amalan sangat banyak sekali yang insyaallah ta'ala semuanya itu akan memasukkan seseorang ya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini ya sedikit yang kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bisa kita ambil faedahnya dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Al-Firdausil A'la. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.